Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, firman Tuhan yang kita dengar dengan tema pemulihan segala sesuatu. Nats firman Tuhan kesempatan ini terambil di dalam Kisah Rasul pasal ketiga ayat yang ke-21. Bunyinya demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, berdasarkan tema kita yaitulah pemulihan segala sesuatu. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang berkaitan tentang pemulihan. Hal pertama yang berkaitan dengan pemulihan adalah adanya pemulihan yang berkaitan dengan keluarga. Adanya pemulihan yang berkaitan dengan keluarga. Nah, saudara-saudaraku, ada satu keluarga yang kita semua tahu, yaitulah keluarga Abraham, di mana Abraham ini adalah orang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak suku dan bahasa, di mana dia masih berada di daerahnya, yaitulah Ur Kasdim. Dan kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, dan mereka tinggal di tanah Kanaan, yaitulah di Haran. Di sana pertama kalinya Allah berfirman kepada Abraham tentang bagaimana Allah akan memberkati Abraham dan juga akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua mengerti dan menyadari, membaca kisah Abraham ini berkali-kali, bahwa ketika Abraham mendengar suara Tuhan, Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari kampung halamannya, semua dari tengah-tengah keluarganya dan saudara-saudaranya, untuk pergi ke suatu tempat yang telah ditunjukkan oleh Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di seluruh tanah Kanaan itu Abraham dari satu tempat ke tempat lain. Dia melihat, dan di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan Abraham dan juga bersama dengan istrinya yaitu Sarai. Pada saat itu Abraham berumur 75 tahun ketika mereka berangkat dari Haran. Nah, saudara-saudara, Abraham hidup bersama-sama dengan Sarai istrinya atau keluarganya. Mereka menikmati suatu kebahagiaan dan sukacita bersama-sama. Tetapi Abraham tidak pernah membayangkan akan persoalan yang akan datang menerpa kehidupan keluarga Abraham. Abraham tidak tahu tentang masalah lepas masalah yang nantinya mereka akan hadapi. Lalu kemudian Abraham berangkat dari tanah Kanaan, dan kemudian mereka melalui suatu negeri dekat Sikem
yakni pohon terbantin di More. Dan waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya sampai di situ, tapi Abraham kemudian pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Di sana ia mulai memasang kemahnya, yaitu Betel di sebelah barat dan Ai berada di sebelah timur. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dia memanggil nama Tuhan. Artinya ada suatu persekutuan antara Abraham dengan Tuhan. Abraham bersama istri dan keponakannya Lot. Mereka tinggal di situ, yaitulah di pegunungan sebelah timur Betel, di mana ia memasang kemahnya, yaitu Betel di sebelah barat dan Ai adanya di sebelah timur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa bukan hanya sampai di situ, tetapi sesudah itu Abraham berangkat makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham tidak pernah membayangkan akan terjadi suatu kelaparan yang besar menimpa daerah yang mereka tempati. Rupa-rupanya di situ terjadi kelaparan yang sangat amat hebat, sehingga Abraham dan keluarganya mau pergi ke Mesir untuk berdiam sementara waktu di sana sebagai orang asing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu Abraham, Sarai dan juga Lot, pada waktu akan masuk ke tanah Mesir, ia berkata kepada istrinya bahwa memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang sangat cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Dan Abraham berkata kepada Sarai, katakanlah bahwa engkau bukan istriku, tetapi engkau adalah adikku, supaya dengan tujuan supaya orang-orang di Mesir itu memperlakukan mereka dengan baik karena Sarai istrinya. Dan supaya mereka atau Abraham ini dibiarkan hidup. Nah, saudara-saudara, ada suatu prinsip yang salah yang telah dilakukan oleh Abraham, yaitulah dia mencoba untuk membangun sebuah prinsip yang salah di luar konteks kebenaran atau janji Tuhan, bahwa dia mengatakan bahwa supaya Sarah berkata kepada orang-orang Mesir bahwa dia adiknya dan bukan istrinya. Ini adalah suatu solusi yang dipikir oleh Abraham, adalah solusi yang baik, solusi yang tepat. Tetapi sebenarnya hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan kemudian ketika mereka tiba di Mesir, Alkitab mengatakan bahwa punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai. Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga apa yang terjadi? Sarai atau istri daripada Abraham ini dibawa ke istana Firaun. Lalu Firaun menyambut Abraham dengan sangat baik. Karena apa? Karena ada sesuatu maksud, yaitu dia mengingini Sarai, yaitulah istri Abraham. Dan kemudian Abraham ini diberikan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan. Diberikan juga unta, diberikan kepada Abraham, sehingga hartanya banyak. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Abraham tidak menyadari bahwa oleh karena Abraham tahu bahwa oleh karena Sarai istrinya ini diambil oleh Firaun menjadi istrinya, sehingga dia diberikan harta berupa kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, memberikan juga unta dan lain-lain. Hal ini menurut Abraham adalah hal yang biasa-biasa. Abraham tidak pernah memiliki sebuah pemikiran yang negatif terhadap Firaun. Oleh karena apa? Oleh karena dia takut mati.
Abraham lebih takut Raja Firaun daripada takut akan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada dia bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, Tuhan akan memberkati dia. Tetapi firman Tuhan itu semuanya dilupakan oleh Abraham oleh karena persoalan yang genting yang sementara mereka hadapi, yaitulah kelaparan di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mengambil suatu prinsip kebenaran, suatu makna kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam situasi kondisi apapun, dalam persoalan yang kita hadapi, keluarga dan rumah tangga kita yang kita hadapi, janganlah kita mengambil solusi yang salah. Janganlah kita mengambil sebuah prinsip-prinsip di luar konteks kebenaran. Janganlah kita mengambil prinsip-prinsip hawa nafsu dan prinsip-prinsip manusiawi untuk bagaimana caranya keluar dari masalah yang kita hadapi sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mengkhianati keluarganya. Dia tidak berkata bahwa Sarai itu adalah istrinya, tetapi dia berkata Sarai adalah saudaranya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita di dalam menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangga, kita harus membangun sebuah kebahagiaan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas keluarga dan rumah tangga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kisah ini diketahui, yaitu di mana Tuhan menimpakan tulah kepada Raja Firaun dan kepada seluruh istananya, maka Raja Firaun berkata kepada Abraham, "Apa yang telah engkau perbuat terhadap aku? Engkau berkata bahwa Sarai ini adalah adikmu, padahal dia adalah istrimu." Dan kemudian Firaun mengembalikan Sarai itu kepada Abraham sebagai istrinya. Sekalipun sudah beberapa lama Firaun telah mengambil Sarai ini menjadi istrinya, tapi oleh karena teguran Tuhan kepada Firaun, Sarai dikembalikan kepada Abraham. Di sini kita mengambil sebuah makna firman Tuhan, bahwa Tuhan rindu memulihkan sebuah keluarga karena Tuhan telah berfirman kepada Abraham, Tuhan telah memilih Abraham sebagai hambanya, dan Tuhan ingin memulihkan keluarga Abraham supaya dia tidak hidup di dalam kondisi dan keadaan keluarga yang berantakan dan terpuruk. Itulah sebabnya ketika Sarai sudah dikembalikan kepada Abraham, Alkitab mengatakan bahwa Firaun menyuruh mereka pergi keluar dari Mesir. Dan kemudian mereka berjalan, Abraham bersama istrinya, budak laki-laki dan budak perempuan, dan juga semua harta kekayaannya. Mereka bawa dan berangkat menuju tanah Negeb. Saudara-saudaraku, mereka menuju tanah Negeb, dan di sana mereka berdiam di sana. Di dalam Kejadian pasal 13 di sana dikatakan bahwa maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Dikatakan bahwa adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Di sini kita melihat, kita menganalisa bahwa karena gara-gara harta dan kekayaan, Abraham rela untuk mengkhianati keluarga atau rumah tangganya, mengkhianati istrinya, memberikannya kepada Firaun, dan digantikan dengan harta yang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus memahami bahwa institusi pertama yang dibangun oleh Allah di tengah-tengah dunia ini adalah institusi keluarga. Lembaga keluarga yang pertama kali dibangun dan didirikan oleh Allah. Di mana Tuhan telah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa.
Dikatakan manusia itu diciptakan dan Allah memberkati mereka untuk mereka beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan karena itu Allah sangat berdaulat, berotoritas atas institusi atau lembaga keluarga. Dan karena itu keluarga atau rumah tangga itu jangan sampai dihancurkan oleh manusia-manusia itu. Tetapi harus dijaga seutuhnya. Karena Allah lah yang membangun institusi keluarga atau lembaga keluarga itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rumah tangga dan keluarga Abraham mengalami kegoncangan. Dalam hal ini, Sarai istri Abraham ini diambil oleh Firaun, tetapi Tuhan hendak memulihkan keluarga Abraham. Itulah sebabnya Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun dan istananya. Dan hal itu membuat Firaun sadar dan mengembalikan istri daripada Abraham. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau memberitahu kepada setiap saudara bahwa ada makna rohani yang begitu dalam yang kita bisa dapatkan dari kisah Abraham ini. Nah, kita bisa melihat kembali di dalam kisah-kisah selanjutnya bahwa Abraham ini dia belum benar-benar menyadari Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ketika mereka tinggal berada di tanah Negeb itu oleh karena begitu banyak harta dan kekayaannya, di situ karena harta dan kekayaan Abraham begitu banyak, Abraham menyuruh Lot untuk tinggal, untuk memilih daerah yang dianggap baik untuk ditempati oleh Lot. Dan Lot memilih lembah-lembah Yordan yang subur, yang indah, yang menjanjikan, sehingga Lot berjalan ke arah timur, yaitu tinggal dekat Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham memilih untuk tinggal menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Dan di situ dia mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Dia mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Dia ada hubungan persekutuan dengan Tuhan yang telah berfirman kepada dia. Tetapi saudara, ada kesalahan lagi yang dibuat oleh Abraham, yaitu bahwa ketika Lot ketika Lot dijarah, dibawa oleh raja-raja di sebelah timur, mereka menawan Lot bersama istri. Harta kekayaan Lot dijarah semua habis. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abraham tahu tentang hal itu, Abraham menyerahkan orang-orangnya untuk pergi berperang melawan orang-orang itu. Dan akhirnya Lot, keponakan daripada Abraham ini, diselamatkan. Hartanya dibawa kembali oleh Abraham. Keponakannya terselamatkan dari tawanan musuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia sudah mengalahkan semua raja-raja yang ada di sebelah timur, ada banyak harta dan kekayaan yang juga dia dapatkan di sana. Dan di situ di dalam kisah itu diceritakan bahwa Abraham memberikan 1/10 berkat atau harta kekayaan yang didapat diberikan kepada Melkisedek sebagai imam yang maha tinggi. Melkisedek adalah Raja Salem. Dia membawa roti dan anggur. Ya, seorang imam Allah yang maha tinggi. Ia memberkati Abraham. Di mana Melkisedek berkata, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Di Kejadian 14 ayat 20 ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa harta semakin banyak,
Baik itu Lot punya harta banyak, Abraham juga harta banyak. Namun di sini Abraham melakukan suatu kesalahan berikut, bahwa di dalam pasal-pasal selanjutnya mengenai Abimelek, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham, Tuhan berfirman beberapa kali, berkali-kali kepada Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham itu menjadi suatu bangsa yang besar. Lalu kemudian di Kejadian pasal-pasal berikutnya, nah di dalam pasal-pasal berikutnya, di dalam pasal 12 ayat yang kedua, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Di dalam pasal 13 ayat 16, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham keturunannya seperti debu banyaknya. Sehingga setiap orang yang bisa menghitung debu, maka keturunan Abraham pun bisa dapat dihitung. Nah di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21, di situ juga Allah berjanji tentang keturunannya. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah ini luar biasa. Tuhan berkali-kali berfirman kepada Abraham untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar, keturunannya seperti debu banyaknya, keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Namun di sini Abraham seakan-akan masih kurang percaya kepada Allah. Saudara-saudaraku, itu dapat dibuktikan dengan pasal-pasal selanjutnya, bahwa kita melihat di dalam pasal 16 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Di dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 di situ dikatakan begini. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah saudara-saudara, terjadi masalah baru, yaitulah dari pihak istri, ya dari pihak Sarai, yaitu oleh karena sudah sekian lama mereka tidak punya keturunan, dan di kisah ini mengatakan bahwa Sarai menyodorkan hambanya, yaitulah Hagar, supaya Abraham mengambilnya sebagai istrinya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa Abraham sudah menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Abraham, kepada Sarah. Dan saya yakin sudah diberitahukan setiap kali Tuhan berfirman kepada Abraham tentang keturunannya, pasti Abraham sudah memberitahukannya kepada istrinya. Tetapi di sini juga Sarai mengambil sikap yang salah, yaitu dia melupakan segala janji Tuhan. Dia menggeser firman Tuhan, menggeser janji-janji Tuhan, melupakan janji Tuhan tentang keturunan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada keluarga mereka. Pada waktu aturannya, pada waktu Sarah berkata kepada Abraham suaminya, untuk memberikan hambanya, itulah
yaitulah Hagar kepada Abraham, yang aturannya Abraham menolak, tetapi justru malah Abraham menyambut usul daripada Sarai istrinya ini. Padahal Abraham sendiri mendengar langsung Tuhan berfirman kepadanya, saudara-saudara. Tetapi di situ Abraham melupakan firman Tuhan, melupakan janji Allah tentang bagaimana Allah akan memberkati keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita menemukan sikap yang salah lagi tentang Sarai dan Abraham dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan prinsip-prinsip yang menghilangkan perjanjian Allah, yang menghilangkan dan melupakan janji-janji Tuhan. Ini akibatnya fatal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Akibatnya adalah apa yang terjadi. Di dalam Kejadian 16 ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan bahwa Abraham telah mengambil Hagar sebagai istrinya dan mengandunglah Hagar. Dan ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, dia mulai merasa sombong, dia mulai merasa bangga, dan dia mulai memandang rendah nyonyanya di dalam Kejadian 16 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ketika seorang anak Tuhan atau orang percaya, suatu keluarga Kristen, ketika membangun kebahagiaan keluarga rumah tangganya dengan melupakan, menggeser, menghilangkan prinsip-prinsip kebenaran, maka akibatnya fatal. Sarah mengalami suatu persoalan baru. Oleh karena dia ingin mendapatkan keturunan, akhirnya dia memberikan hambanya itulah Hagar kepada Abraham sebagai istrinya. Dan kemudian ketika Hagar mengandung, dia memandang rendah nyonyanya, sehingga istri Abraham ini mulai sakit hati. Lalu dia protes kepada Abraham, suaminya itu, saudara-saudara. Dia berkata bahwa penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Dia sudah mengambil solusi sendiri tanpa ingat perjanjian Tuhan. Setelah masalah sudah terjadi, yaitu dia dianggap rendah oleh hambanya, barulah dia ingat Tuhan. Dia bilang, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, itu kesalahan daripada Sarai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sarai tidak bersabar untuk menunggu waktu Tuhan. Abraham tidak bersabar untuk menunggu janji Tuhan. Tetapi mereka mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka. Oleh karena banyaknya harta tadi, membuat mereka berpikir siapakah yang akan mewarisi harta dan kekayaan yang banyak ini. Oleh sebab itu kadang-kadang harta kekayaan juga bisa menjadi sebuah ujian buat suatu rumah tangga dan keluarga. Harta dan kekayaan bisa menyeret satu keluarga rumah tangga, bisa masuk di dalam pencobaan dan ujian-ujian yang fatal. Ada rumah tangga, keluarga Kristen. Tadinya suami istri hidup susah, mereka bersekutu, mereka berdoa, bahkan bisa juga dengan doa dan puasa. Mereka bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat, dan ketika Tuhan memberkati mereka dengan harta, dengan kekayaan semakin bertambah-tambah, rupa-rupanya harta itu bisa membuat mereka masuk ke dalam pencobaan. Suami bisa selingkuh lagi, istri bisa selingkuh lagi. Karena apa? Karena harta. Di sini Abraham tidak demikian, tetapi Abraham tahu bahwa Tuhan yang memberkati dia, sekalipun caranya tidak sesuai dengan prinsip Allah. Yaitulah Allah yang berjanji dan Allah yang akan turun tangan untuk caranya bagaimana untuk memberkati Abraham. Tetapi Abraham mencoba-coba mendahului Tuhan untuk memperoleh semua berkat di Mesir dengan cara yang tidak sehat. Yaitu dia mengatakan Sarai itu adalah adiknya. Itu satu hal yang tidak benar dilihat dari prinsip kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada nilai rohani yang kita dapatkan. Bahwa Abraham dan Sarah
Sarai tidak bisa menanti dengan sabar untuk mendapatkan keturunan. Dan karena itu, Sarai menyodorkan hambanya itulah Hagar, supaya Abraham memperistrikan Hagar itu. Dan itu terjadi. Hagar hamil, kemudian dia mengandung, kemudian lahirlah seorang anak yang namanya Ismail. Nah, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 16, di situ berbicara tentang kisah tentang Hagar dan Ismail. Lalu di dalam Kejadian pasal 17, pada saat itu Abraham berumur 99 tahun, dan di dalam ayat 1 dikatakan bahwa ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Sekali lagi Tuhan mengasihi keluarga rumah tangga daripada Abraham. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, saudara-saudara, ini firman Tuhan langsung didengar oleh Abraham. Dan dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini dijanjikan sekali lagi mengenai keturunan. Tetapi Abraham belum benar-benar yakin akan janji-janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuat keturunan Abraham akan sangat banyak. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Di dalam ayat 6 Kejadian pasal 17. Nah, saudara-saudara, Tuhan berjanji tentang keturunan kepada Abraham untuk kedua kalinya. Ketika Tuhan berfirman, apakah ada penyesalan yang muncul dari hati Abraham? Karena Abraham sudah menganggap bahwa Hagar juga adalah istrinya, Sarai adalah istrinya. Padahal sebenarnya Hagar itu bukan diberikan oleh Tuhan sebagai istri daripada Abraham, tetapi itu atas keinginan daripada Sarai dan juga Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita menemukan beberapa prinsip kebenaran. Di dalam Kejadian 18, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Namun ada kekeliruan yang dibuat oleh Abraham, yaitu dikatakan bahwa pas Kejadian pasal 20, lalu Abraham berangkat, di ayat 1 dikatakan, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kali ini Abraham juga takut kepada raja yang namanya Abimelek. Dia takut kalau nanti dia dibunuh. Padahal dia lupa bahwa Allah yang berjanji kepada dia adalah Allah yang sanggup untuk menyertai dan melindungi Abraham. Tetapi di sini dia mencoba-coba, dia memiliki pemikiran dari pemikiran manusiawi bahwa dengan solusi ini dia bisa selamat. Namun rupa-rupanya apa yang dia pikirkan ini adalah dia berkata, "Engkau harus katakan bahwa engkau adikku dan engkau bukan istriku." Dan untuk kedua kalinya Sarah diambil oleh Abimelek. Tadi pertama oleh Firaun, dan ini yang kedua adalah Abimelek mengambil Sarah untuk mau dijadikan istri. Tetapi belum dikatakan bahwa pada malam hari, saudara-saudara, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah?"
Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu Tuhan katakan, memang itu engkau lakukan dengan tangan, hati yang tulus dan tangan yang suci. Nah, di sini kesalahan Abraham adalah dia berkata bahwa Sarah ini adalah saudaranya, dan juga Sarah juga mengatakan bahwa memang Abraham ini adalah saudaranya. Ini kesalahan. Berikut kesalahan lepas kesalahan yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai. Mereka ingin mengkhianati rumah tangga dan keluarga mereka. Tetapi justru di sini Tuhan menyelamatkan rumah tangga dan keluarga Abraham sekali lagi. Dan di dalam mimpi itu Tuhan berkata kepada Abimelek, dia hendak dibunuh. Dan karena itu Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini memberikan sebuah pembelajaran kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, gereja Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama untuk selalu mengambil makna daripada firman Tuhan ini. Janganlah kita mengambil sikap seperti Abraham dan Sarai, yang ingin membangun bahtera, yang ingin membangun kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga dan keluarga mereka dengan prinsip-prinsip yang salah, dengan prinsip-prinsip hawa nafsu, dengan prinsip-prinsip keinginan-keinginan manusiawi. Mereka lupa akan segala perjanjian Allah yang telah Allah katakan kepada Abraham. Abraham telah mendengar firman berkali-kali bahwa dia akan diberkati keturunannya banyak. Tetapi semua firman itu tidak disimpan di dalam hatinya. Dia melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Tetapi Allah menyelamatkan Abraham dan Sarai, menyelamatkan rumah tangga dan keluarga mereka. Dan di dalam Kejadian 21, di sana dikatakan bahwa dalam Kejadian 21, di sana dikatakan bahwa Tuhan menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada Abraham dan Sarah. Di sana dikatakan Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Terjadinya suatu pemulihan di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga Abraham dan Sarai, yaitu dikatakan Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan menggenapi firman-Nya, yaitulah Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham dan Ishak di dalam pembacaan kita ini. Saudara-saudaraku, jikalau Allah sudah berjanji, cepat atau lambat janjinya pasti digenapi. Tapi kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya, kita kadang kurang sabar menanti janji Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulan daripada firman Tuhan yang telah kita dengar tentang adanya pemulihan yang berkaitan dengan hubungan keluarga atau hubungan suami istri dan anak. Janganlah kita membangun kebahagiaan rumah tangga dan keluarga kita dengan prinsip-prinsip duniawi, dengan prinsip-prinsip manusiawi kita. Tetapi saudara, kita bangunlah kebahagiaan rumah tangga dan keluarga kita berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Maka damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan akan diberikan oleh Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga. Karena keluarga adalah lembaga yang didirikan oleh Allah. Karena rumah tangga adalah keluarga,
rumah tangga dan keluarga adalah lembaga Allah, institusi Allah, dan Tuhan menjaga lembaga itu. Dan karena itu barang siapa yang mau menghancurkan lembaga atau institusi Allah, yaitulah keluarga, maka Tuhan juga bisa menghancurkan kehidupannya apabila dia tidak bertobat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak suami-suami, ada begitu banyak istri-istri yang mengkhianati rumah tangga keluarganya, yang mengkhianati istrinya, mengkhianati suaminya. Dan ini secara tidak langsung telah mengkhianati institusi dan lembaga ilahi. Dan kalau saudara tidak sadar bertobat dan berbalik kepada Tuhan untuk membangun kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga dengan prinsip-prinsip kebenaran, saudara, akibatnya fatal, yaitu saudara berurusan langsung dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, kisah ini menceritakan dengan begitu indah tentang keluarga Abraham dan Sarai. Mereka menantikan keturunan, dan keturunan itu ada, diberikan kepada mereka, yaitulah Ishak dan juga Ismail. Sekalipun Ismail adalah anak hamba, tetapi itu adalah juga keturunan Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau memulihkan setiap rumah tangga kita, keluarga kita. Mungkin saat-saat ini menghadapi goncangan oleh karena masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah lain. Saudara, mari tata kembali, bangun kembali kebahagiaan rumah tangga dan keluargamu di atas prinsip-prinsip kebenaran, supaya keluargamu sejahtera, keluargamu bahagia. Jangankan Bapak Ibu Saudara-saudara karena mengejar harta dan kekayaan, terus mengejar harta dan kekayaan dan melupakan Tuhan. Tetapi prioritaskanlah Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai nakoda dalam bahtera rumah tanggamu. Dia yang akan mengkaper bahtera rumah tanggamu. Dia akan berdaulat atas rumah tangga dan keluargamu. Dia akan memberkati suami-suami. Dia akan memberkati istri-istri. Dia akan memberkati anak-anak. Sehingga suami istri saling mengasihi, saling menyayangi. Anak-anak saling menyayangi orang tuanya. Dan orang tuanya menyayangi anak-anaknya. Menjadi keluarga yang sukacita, keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara.